وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh huma fil ghar. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Shadaqallahul azim. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Ibu jemaah pengurus Masjid Al-Hijrah atas kesempatan pada saya untuk mengisi ceramah. Mudah-mudahan untuk kita semua ada manfaatnya. Isi ceramah saya diberi judul Ketauladanan Rasulullah. Menurut Al-Quran, Rasulullah SAW itu adalah contoh tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sekarang kita telusuri. Mudah-mudahan semakin banyak kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan keseharian sebagai apapun kita, lebih-lebih sebagai kepala keluarga, apalagi sebagai pemimpin umat. Pertama, Nabi tidak menakut-nakuti orang yang sedang ketakutan. Dalam kehidupan keseharian kita bisa basuon rasa camih, takui, nyopa takui lo dia kawan lain. Bagi kita yang punya anak padusi umur 31, 32, laba karajo, sarjana, alun dapat junjungan lain. Itu jadi beban pikiran itu. Nah, bagi orang yang diberhentikan pekerjaan, jadi pikiran. Anaklah tamat kuliah, mau mencari pekerjaan, kalau idealnya kan karajo mencarinya. Itu tandanya punya ya skill lah. Akulah kamari. Saya waktu tamat kuliah dulu cari-cari kerajo entah tolong ke orang, disuruhnya beternak konce, beko dagiannya dicancang-cancang di agen kaiti, dibuat koperasi talu di kampuang. Panjang lah gue mana, awaknya jadi guru, hanya suruh ternak iti, biar koperasi. Analisa beliau maranca ketika musim panen. Iti batalu makannya kanyang, dan yang lainnya. Jadi masing kita ini punya ketakutan, kecemasan. Jangan dipatakuian orang yang sedang ketakutan. Penyakit. Orang yang sedang dirawat hanya sabui dia kawannya. Kawan den saya ndak sama dikona parah ya dah. Mati je jadinya ini. Itu kan ndak kecil itu dah. Orang yang tidak sakit nak mati ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kalau ada teman kita yang jadi pikiran olehnya, dicarikan solusi. Itu mantap tuh.
Bagaimana kejadian yang dialami oleh Rasul? Idhuma fil ghar. Ketika dia sedang berdua dalam goa. Dalam goa Baduo tu ndak camping dah. Pindah dari Mekah, belakangan disebut dengan hijrah. Nah, karena di Mekah tidak nyaman. Jadi Islam sejak zaman Rasul sudah ada orang yang membencinya sampai nanti dunia kiamat. Nah, tugas kita umat Islam ialah mengamalkan Islam dan membela Islam. Tidak satu-satu lo doh menyalah-nyalahan gitu. Ada ustaz nak kena tangkok, itulah ceramah kare-kare juga. Nah, ustaz nak menceramah, kau nanti salahnya di orang. Jadi Bapak Ibu, ketika orang ketakutan jangan ditakut-takuti. Bagaimana kejadiannya dengan Rasulullah? Rasul dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Makkah sedang bakalebui sayembara. Siapa yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati, diberi hadiah 100 ekor onta. Nah, di Indonesia hari ini kan gaya-gaya untuk mematikan Islam kalau mulai nampak. Di dunia pendidikan, kurikulum diutaati sampai pelajaran sejarah tentang jihad, ayat-ayat jihad dihapus. Menteri Agama yang lama untung layado orang dan menyuarakan, oh enggak, ini penting ini. Di saat ada tantangan, ada pula yang membela. Itu yang senangnya hati kita, Bapak Ibu. Nah, Nabi dan Abu Bakar berjalan keluar dari Mekah lah hari Baransu siang, mandok beliau di Gua Sur. Di Mekah orang sedang mencari 100 ekor onta di tangan. Kalau manamuan menemukan, mendapatkan kepala, badan, hidup atau mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perjalanan beliau, Nabi dan Abu Bakar berdua. Orang yang mencari alat tiba di pintu goa. Andaikan nyotukian calian dakeknya ke dalam goa, silau tak? Mungkin dia akan berkata, konyol. Tentu akan lain ceritanya. Tapi apa yang terjadi? Abu Bakar takut. Wajar, karena menemani orang yang sedang DPO, daftar pencarian orang untuk dieksekusi mati. Nah, Abu Bakar takut. Nah, ketika Abu Bakar tadi takut, dikatakan oleh Rasulullah, tahzan. Jangan takut, jangan cameh loh, jangan risau loh. Allah bersama kita. Kalau Nabi mengecek Allah bersama kita, mukjizat Nabi, pertolongan Allah ada. Mudah-mudahan kita dengan mengamalkan ajaran Nabi, untung-untung dapat pula DP, pembalasan pahala amal yang kita kerjakan, kehingga kita selamat dari bahaya dan malapetaka yang akan menciderai akidah, ibadah atau akhlak. Kalau Allah mau melindungi, nah Allah beri siapa yang dikehendaki, tak perlu jimat-jimat ke dong. Nah, baca doa seperti Nabi, seperti Abu Bakar bersama Nabi. Kejadiannya di pintu gua disulap
seolah-olah tidak ada orang yang baru masuk ke dalamnya. Padahal beliau sudah ada di dalam. Apa tandanya tidak ada orang di dalam? Nah, merpati di sela-sela goanya itu mengeram, tenang saja dia. Merpati, manusia adalah predatornya. Kalau nampak orang, kamu ambil talunya, lari tabangnya. Kalau tidak kata halangi oleh dia. Kalau ada musang pamannya, ada pula strateginya oleh merpati tadi. Laba-laba nyuarui pintu goa sehingga tertutup dengan laba-laba. Jaring lawah bahasa kami dinin. Nah, merpati batalu maram, berungui dia, berzikir-zikir dia. Cara dia pula merpati ini, kata orang yang mencari, anda mungkin ada orang sikot. Kalau ada orang sikot, rusak na pintu goa kon. Logika berpikir begitu. Allah akan melindungi hambanya dengan caranya. Allah berikan rasa bimbang. Anda mungkin dah. Nah, selamat. Akhirnya keesokannya Nabi meneruskan perjalanan sampai di Madinah. Selamat disambut oleh orang Madinah. Tala'al badru alaina. Jadi Bapak Ibu, isi pelajaran yang dapat kita ambil, tidak menakut-nakuti orang yang sedang ketakutan. Kalau tadi saya sebut takut jodoh, takut tentang jodoh anak, bisa-bisa takut tentang vaksin. Nyolah jale, saya lihat di televisi tentara atau polisi takutnya nyopacien dia kawannya rame-rame. Menurut saya itu tidak perlu di kerajaan mode itu. Kalau nyolah takut, berikan hak takutnya. Semestinya dilindungi oleh undang-undang itu. Pindah, paciennya sama-sama tuh. Jadi tontonan. Nah, itulah kekuasaan. Kadang-kadang hilang akal sehat, kata Rocky Gerung. Lah jalannya takut. Saya dengar cerita tapi tidak pasti lokasinya. Ada orang tua yang sangat sayang kepada anaknya, wajar. Dama anaknya kok. Takutnya makan ube. Nyupacian jua abai jua amai kaduanya akhirnya mati dia tacaki dia ube. Yang perlu diusahakan baannya senang. Ndak takutnya makan ube atau mau tu. Kalau takut dipaci dikatuk dia atau caki dia ube. Lupa saya lokasi pasnya, tapi lekat dalam memori saya, cocok dengan Al-Quran. Orang takut jangan dipatakut-takutan. Kalau tidak vaksin tidak boleh swalayan, tidak boleh tanting, umpama. Cari nak belanja ke pasar tradisional. Nah, jadi Bapak Ibu, tidak boleh pulang kampung. Jadi ditakut-takuti. Jangan ditakut-takuti orang yang sedang takut. Nah, jangan ditakut-takuti. Dengan apa dia diobat? Dekatkan kepada Allah. Innallaha ma'ana. Menyebutnya kan tak sari, Allah bersama kita. Bagaimana rasanya kita merasakan ada pertolongan Allah dalam perjalanan kehidupan? Tentu masing-masing kita yang merasakannya. Kalau tak sasak tupai kau juang daan, dah ada le tampe malompe. Di situ bisa jadi ada pertolongan. Misalnya takui, pai mangecian orang meninggal di zaman seisu kan telepon dah ada do. Sehingga kalapau memali batu senter ke Pekamang, pai mangecian awak meninggal mitamnya. Kamu ngapain ke Subarang? Hei, malam kau ngapain? Rimau ini sinan man. Itu ndak kokoh mama itu dah. Harusnya nyokawan biar joden pai ini. Tio tu. Kau indak orang takui, nyopa takui lo. Itu ndak kokoh jadi orang. Di Indonesia banyak gini. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad SAW tidak menakut-nakuti orang yang sedang ketakutan. Nah,
Kalau anak namuh sekolah ke pesantren, namuhnya menghafal Al-Quran, nah, lalu jangan takut-takut ni, woi payah tu mah menghafal Al-Quran tu. Nah, tu orang damam tu. Lah namuh anak sekolah menghafal Al-Quran, nah, sekolah agama, gunanya nanti apa? Untuk kita apa orang tua nyimbau-imbau di anak. Dalam hadis saya baca, saya pahami, orang tua yang anaknya penghafal Al-Quran, hafal Al-Quran, nanti nyimbau-imbau, nyokama jalur mamanya masuk. Bagaimana sakitnya Indonesia? Nah, oleh Menteri Agama yang lama, pesantren sarang teroris katanya. Untung capek berhenti beliau. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ada kejadian yang tidak mengenakan, jangan dipatakut-takut, tapi beri semangat. Nah, saya katakan pada jemaah, walau bagaimanapun orang menciderai siarnya Islam, Islam adalah agama Allah. Allah yang memeliharanya, Allah yang menurunkannya, Allah yang melindunginya. Tugas kita sebatas kemampuan kita menyampaikan, mengamalkan dan memelihara sebisa-bisa. Salah satu dari upaya memelihara itu ialah perteguh jamaah. Musuh-musuh Islam sengaja mengantu-antuan orang Islam sesama orang Islam. Nah, dimasabuilah Islam radikalis. Kalau ndak radik beragama, ndak kokoh beragama. Misalnya sebentar kan ke Natal gua. Kalau anak kita yang bekerja di lintas budaya, lintas agama, antar bangsa, nah itu kan orangnya beda-beda itu. Lalu ketika kawan tadi beragama Kristiani, dia memperingati merayakan Natal, anak kita harus tutup mulut. Nah, ada orang katakan, ini kan hanya ucapan. Ucapan itu yang menentukan. Muslimnya kita karena syahadatain, kan ucapan itu. Sayang dan berangnya orang kepada kita karena ucapan, mulutmu harimaumu. Nah, jadi Bapak Ibu, maka tugas kita ialah tidak menakut-nakuti orang yang sedang ketakutan. Beri semangat dia. Nah, saya baru pulang dari Mentawai, ceramah. Ada 51 da'i mitra Semen Padang yang kita support, kita beri semangat. Saya tentu hanya bisa ngomong dengan semangat, literasi, ya, omongan, ya, tulisan. Nah, tapi yang kemarin itu adalah omongan, aksen satu. Nah, memberat medan dakwah di sana karena transportasinya laut, air, sampan, jarak tempuhnya ya jauh-jauh. Itu yang dialami oleh dai. Tapi semangatnya ya saya tidak bisa menyemangati dia lebih. Kenapa? Karena dia lebih berbuat banyak, lebih semangat. Saya terkagum-kagum, saya puji-puji. Woi, kalau mau diikut ceramah jauh-jauh kan mati wak kemana? Nah, itu saya katakan. Nah, dia sudah biasa main gelombang. Nah. Saya yang ketakutan tahu dia karena sekali itu baru 2 kali ke sana. Yang kedua, isi ceramah saya ialah Nabi tidak memarahi, dalam hal ini istri beliau Aisyah. Kalaupun ada peluang untuk berkata berang, kasar. Dalam kejadian, beliau pulang kajian subuh agak siang. Didapati Aisyah di rumah, lalu ditanya, hal indakum syai', gerangan kira-kira ada ndak yang mungkin sarapan pagi hari ini?
Nah, jawab Aisyah, "Maafi ya Rasulullah." Onde sadiang dak ada Nabi. Kalau lah jam 8:30 hari, kita pulang olahraga, pulang senam, jalan pagi bersama jemaah, tiba di rumah, ayah ndak angin dek bini umpamanya. Mungkin bisa keluar kata-kata mutiara, mengasa kau di rumah. Apalagi bini wak ndak lo pandai mencari piti tu. Peluang untuk laki-laki mengkasarinya. Sakit hatinya, hibah perasaannya. Oleh Nabi itu nanti dijagonya. Bagaimana Nabi menjaganya? Izan inni shaim. Koba itu yang ya aku puasa saja. Dulu pernah saya sebut puasa sunat mutlak. Man shoma yauman fi sabilillah. Siapa yang berpuasa sunat satu hari saja, man shoma yauman fi sabilillah. Siapa yang berpuasa sunat satu hari saja di jalan Allah, namanya puasa sunat mutlak. Ba'adallah wajahu ala nar sab'ina kharifa. Allah jauhkan wajahnya dari sengatan, singanga, hangatnya api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Nah, 70 tahun berjalan, segitu dijarakkan dari api neraka. Imbalan dari puasa sunat. Puasa sunat mutlak. Puasa sunat bilo takanase, indah ada hari ditentukan. Kalau puasa sunat Senin Kamis, itulah ada hari ditentukan. Tidak masuk itu dong. Hari puasa sunatnya 13, 14, 15 Yaumul Bait, nama hari tarang. Tidak masuk itu dong. Asyura 10 Muharram. Tidak masuk itu dong. Di luar itu. Nah, ketika Nabi pulang dari kajian, menemukan istri tidak ada nan kadi makan, tidak ada nan kadi minum, kan sediang apes bana, goreng-goreng dingin kan tidak ada, air tidak angin, gula teh tidak ada. Andaikan kita ketemu yang begitu, nah, bisa meniru perangai Nabi, tidak banyak kecek menyakiti hati bini. Nah, izan ana shaim. Tapi kalau di lapian kata-kata mutiara hatinya teibo, tentu air matanya keluar. Boleh berpuasa sunat, niatnya lah hari siang, boleh, selama tidak diawali sebelum-sebelumnya sesudah subuh hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau di musajinya lama rokok, lama ngopi, tiba di rumahnya tanya anak ka dikudap, ndak ada dia puasa selan. Itu kalau namanya ndak ada. Tapi kalau le malam kosong malompuang sedari pagi baru, sindau jago laluk ke petang jolai. Nah, kalau laluk ke petang jolai, itu artinya dalam kajian fikih boleh niat puasa sunat sebelum waktu zuhur. Hari puasa apa? Puasa sunat mutlak. Puasa apa? Ya puasa apa yang kita mau. Nah, misalnya ceramah subuh menceritakan hari ini pagi kuah rugi bana kalau ndak puasa. Kata Ustaz, dari pagi wak lu mangga-mangga lu ada minum lu ada. Kalau itu mbok puasa selah, ndak ada. Sama aturannya sampai waktu maghrib masuk. Boleh berpuasa sunat, niatnya walau sesudah salat subuh. Idzan ini shaim. Luar biasa tu. Kok tak tirulah dari kita dah. Luar biasa hebatnya kita. Tolong ajarkan kepada anak laki-laki kita, nah, supaya nyo pandai lo menyayangi bininya. Nah, indak mengkompori dah. Nyo kadukan kama aden pulang dari musaji petang mak.
tiba di rumah bini dia ndak ada ci Allah je. Ndak anggi belajar lai petang udah ada lagi gaji mat. Bini yang kau nak kokoh bini yang terang. Tu mengkompori namanya. Tapi kalau anak kita, anak laki-laki kita paham dia ajaran agama, nyetolongan kok kayu nak kanyo cara, kok minyak tanah kanyo balik, kompor kanyo idean, periuk kadi basuh, kan tak menjatuhkan martabat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga, Rasul menghargai niat baik bininya, amuh malapian puasa sunat. Kalau tadi berpuasa kan, kini amuh malapian puasa. Lebih kurang kisahnya, Aisyah ingin buat kejutan kepada Nabi. Anggaplah cara kita ke disiko, nasi goreng dibuiannya spesial. Lah ditunggu-tunggu je Nabi alunyo pulang. Biasa pulang jam 6:30 sesudah syuruk atau sesudah duha pulang. Kau lah alunyo dah. Alunyo dah. Alunyo dah. Aisyah nyotahan nio makan baring bersama junjungan. Bapak Ibu, ketika Rasul pulang disambut oleh Aisyah dengan menceritakan hari ini ada menu istimewa, kita makan bareng, umpamanya itu. Onde aden puasa, ndak begitu cak Nabi dah. Padahal beliau tengah berpuasa. Itulah dalil yang dipakai oleh ustaz. Kalau awak nyundang makan di orang, sementara awak sadiang puasa, dua dapat pahala. Memuliakan tamu tadi, menghormati undang kawan tadi, membukuan puasa. Sunnah Rasul itu. Kalau iyo awak fokus nyundang di orang tadi, inyo doa syukuran, awak sedang puasa sunat mutlak. Nah, kalau puasa sunat mutlak itu mungkin hari Selasa, mungkin hari Rabaah. Nah, antau orang kau tak tahu nyoba hari Senin kau nyak orang puasa, nyundang hari Senin. Sama saya lah apa sekali pergi je ustaz kawan. Nang sabana nyobana nang nyundangnya ustaz. Nang lain-lain kau taboren doang. Kalau nang taboren doang kau ndak baai ndak balapian puasa. Tapi kalau nio ndak baai aja. Tapi kalau ustaz atau seseorang yang jadi fokus diajaknya syukuran, nyoba nyo kecian nanti ndak bisa doa ambo puasaan. Itu ndak menurut sunnah Rasul. Sunnah Rasul spesial bana Aisyah menyadiwan. Rasul tidak mengatakan onde ambo puasaan. Tentu Aisyah bisa bilang kok tahu dari tadi dia makan itu Aisyah. Tapi tidak. Menjaga perasaan orang rumah, Aisyah menyediakan makanan spesial. Nabi namuh malapian puasa sunat beliau demi menyenangkan hati istri beliau. Di sisi lain, salah namuh minta maaf. Ketika Nabi pulang pengajian malam dari rumah Arqam bil Arqam di angkatan mahasiswa Muhammadiyah ada namanya Darul Arqam. Darul Arqam Dasar, Darul Arqam Madiyah. Arqam sahabat Rasul. Katakanlah halte home base, satu tempat yang digunakan oleh Rasul untuk kajian Islam bersama sahabat-sahabat termasuk yang as-sabiqunal awalun itu. Nah, karena pulang mengaji kok agak semangat. Nah, lari malam pulang. Rupanya Aisyah sudah pada tertidur. Nabi tidak nyopas soan dah membukaan pintu.
Kalau kini kan ada remote, telepon. Kawan saya tinggal di gunung tu, pagar rumah saya, untuk masuk pagar rumah saya pakai remote. Dewa kan oto nak pakai remote, Honda nak pakai remote. Pagar rumahnya saya dan kawan-kawan dibawa syukuran peresmian rumahnya, menaiki rumah. Itu baremot, pagarnya saja baremotnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang kita kagumi dari Rasul? Ketika istri tertidur, beliau amuhse, menunggu di luar. Kalau cara kami di kampung, lalu saya dilangkan. Besok pagi setelah terbangun, beliau minta maaf. Kan bisa dikeluarkan kata-kata mutiara yang menyakitkan ke bininya. Lalu sama je orang tidur. Pokoknya yang menyakitkan lah. Nah, jadi Bapak Ibu, tapi Nabi tidak lakukan begitu. Beliau minta maaf. Sebagai kepala keluarga, apalagi sebagai pemimpin umat. Apa diantaranya sebagai pemimpin umat? Nah, walaupun kita paham, kita sebagai pemimpin apapun, dimanapun, tidak akan bisa menyenangkan hati semua orang. Pasti ada yang berseberangan itu. Nabi di Makkah ditantang oleh orang kafir Quraisy. Nabi di Makkah didampingi oleh orang munafik. Abdullah bin Sabah, munafik, tokoh munafik. Nah, pada awal kegiatan peperangan di Madinah, semangat dia. Tapi untuk seterusnya nyolong nama batan, sange ku hari ke peperang kan. Itulah tandanya orang munafik. Nah, sebagai pemimpin umat, kalau tadi arahnya banyak kepada pemimpin keluarga, sebagai pemimpin umat, beliau ramuh menerima bana, menerima kritikan, menerima masukan dari orang lain. Kita karena orang gadang, kadang-kadang talampau kadang-kadangan lah mengeluh jemaah. Anda didangakan. Alah mengeluh pengurus, lama ibu pengurus, jemaah ndak menggubris. Kalau Nabi mendengarkan masukan, mendengarkan dan menerima usulan. Seperti apa kejadiannya dalam sejarah Islam? Tersebut nama Hubab bin Munzir. Hubab bin Munzir salah seorang sahabat, tidak termasuk sahabat ring 1, level atas. Beliau sahabat biasa-biasa. Saya katakan indikator tidak level atas, ya seperti Abu Bakar, itu level 1 itu, ring 1. Kalau ada kesulitan Nabi untuk mengimami jemaah, maka pilihan Nabi kepada Abu Bakar. Itu tandanya, indikatornya. Umar bin Khattab, keislamannya didoakan oleh Rasul, Allahumma a'izzil Islam bi umarain. Oh Tuhan, tolong tagihkan Islam dengan masuk Islamnya salah seorang Umar yang ada di Mekah. Yang diijabah oleh Allah ialah Umar bin Khattab. Kita tahu Umar bin Khattab bagak sebelum Islam memusuhi Islam. Setelah Islam bagak juga melindungi Islam. Bagaknya tetap ada. Utsman menantu Rasul. Nah, itu kan ring 1 namanya. Ali
tersebut miftahul ilm, anak kunci ilmu, batu tukiang tarui dengan Rasul menurui, nah, dan menjadi menantu Rasul, suaminya Fatimah. Bapak Ibu yang saya hormati, Hubab bin Munzir orang biasa, lain namuhyo Nabi mendengarkan pendapatnya, sehingga belakangan ada ungkapan kata Imam Ali, unzur ilal qaul wa la tanzur ila man qol. Dengar isi perkataannya, turuian bananya, jangan dilihat siapa yang mengeciannya. Kalaupun nyo anak ketek pandapeknya batu, ndak ada kita orang tua manuruian. Anak ketek kita kuliah di kedokteran, dari kajian ilmiahnya anak kita, cucu kita mengecian marokok kok merusak kesehatan. Adik kita sebagian yang ahli merokok, nah, sedangkan kambing yang saya tidak merokok, untung tidak merokok, batuk je nya. Nah, itu madanya orang kita. Padahal sudah dikatakan merokok itu merusak kesehatan. Yang mengecek kau cucu awak. Nah, Allah kau diremehkan. Tidak meniru perangai Rasul namanya. Kalau nyobana jangan dilihat dari siapa yang mengeceannya. Tak kaja-kaja kita keluar dari musaji, sembarang sorong aja terompang. Anak kita sekolah di TK Islam. TK Islam. Nek, kenapa begitu masang sandalnya? Yang kanan, Nek. Jangan ada diajar lain. Itu tidak masuk. Kenapa? Karena memakai terompa, memakai sepatu, mulai dari berkanan-kanan. Oleh anak kita, cucu kita baru dapatnya kaji dari ustazahnya, laki dalam memorinya, spontan dia menyampaikannya. Jangan disepelekan. Tersebut nama Hubab bin Munzir. Siapa dia? Apa kejadiannya? Saya sebut siapa dia. Sahabat biasa, orang tidak ring satu. Tapi ketika Rasul dilihatnya meletakkan pasukan dalam pertempuran dan dia ikut di dalamnya, nyekecian dek Nabi, Hubab bin Munzir, Nabi, engkau letakkan pasukan perang kita ini berdasarkan wahyu Al-Quran atau berdasarkan pikiran engkau sebagai tentara, sebagai komandan, sebagai pimpinan? Jawaban Rasul, berdasarkan pikiran saya. Memangnya ada apa? Kata Rasul. Nah, memangnya ada apa? Ibu-ibu, bapak yang berbahagia, tadi kan Hubab kau nyalih, Rasul, engkau letakkan pasukan berdasarkan wahyu. Kalau berdasarkan firman Allah, Al-Quran, tentu sami'na, awak patuhi, awak dengar. Sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami ta'ati. Itulah keyakinan kita orang Islam ini. Bapak Ibu, dijawab oleh Nabi, berdasarkan pikiran saya sebagai komandan perang. Memangnya kenapa? Tanya Rasul kepada Hubab. Kata Hubab, arancak dipindahkan dengan menunjuk ke sebuah tempat yang dekat dengan mata air. Rasul tidak menggadang ketika itu. Rasul dengan banyak pertolongan, perlindungan, wahyu dari Allah, tidak tersinggung beliau. Nah, beliau pindahkan pasukan ke tempat yang ditunjuk oleh Hubab bin Munzir. Nah, Hubab bin Munzir. Nah, Bapak Ibu, jadi indah hilang gadangnya kita kalau menerima bana dari orang yang tidak segadang kita, tapi dalam hal tertentu dia lebih tahu dari kita. Terimalah bana.
Nabi amuh menerima bana. Saya beberapa waktu ini khutbah saya ialah kerisauan prihatin saya melihat jemaah musaji di hari Jumat datang talambik, pulang capek, kemudian menjelang khutbah tu mau talo. Tadi itu juga ceramah saya, khutbah saya. Bagusnya datang capek, kemudian berzikir, berdoa, salat, silakanlah. Salat, berzikir, berdoa, baca Al-Quran. Kau mau tanya menjelang khatib naik mimbar, ada dia tanya gaji pensiunan tidak naik. Hanya solang lu dan lain apa lain menerima na. Kami go galih ndak namuh le doanya. Hanya orang mangalih mengeluh. Ndak itu nan diceritakan ketika di musaji tadi tu. Kadukan kepada Allah. Kadukan kepada Allah, mohon kepada Allah, mungkin berzikir atau berdoa atau taubat mengingat kesalahan masalah. Nah, mota atau datang talambik. Datang talambik, salat sunat di mungko kada kek khatib ka khutbah lah tu. Tadi malah dapat pengajian. Untuk perlu ibu-ibu sampaikan ke anak laki-laki kita kok jadi pemimpin, jadi orang kadang inyo di zamannya nanti. Nah, berikutnya anak-anak rami ke masjid, tapi di biasa mestinya ada yang mengontrol. Apalagi di sekolah di masjid tadi ada dekat TK. Hanyalah TK no padanya lah SMP umpamanya. Berkeliaran main-main di pelataran masjid. Saya amati tidak ada orang nama berangan menyuruh maksudnya. Nah, kepada orang tua supaya laki dalam memori anak kita inyo pai Jumat lekokoh didampingi oleh ayahnya. Nah, anak rumikna ayahnya ndak lepai Jumat, itu lebih main. Tapi masih ada harapan bakawannya juga kawan-kawannya pai Jumat. Jadi artinya kepada bapak-bapak hari Jumat anak-anak kita yang sudah disuruh oleh orang tuanya atau gurunya pai berjumae inyo bakal gali bakal yuang-yuangan malah jangan-jangan bersifat-sifaan di teras di luar itu mesti ada yang menyuruh masuk ke dalam. Kalau anak konyo menangis berang menangis inyo pulang ayahnya jangan menerima berang lo tiba di rumah. Bako menangis yang awaknya berang dek Pak Karin tu pak lah. Ada mahasiswa saya yang ditangani oleh orang tua, anak dia ndak kang berang-berangan don dan suruh ke mengaji itu pe nak ngaratinya. Begitu kata orang tua. Itu kacau namanya. Jadi Bapak Ibu, Nabi masih namuh menerima masukan. Hendaknya kita ketika dinasihati oleh orang, hendaknya kita terima pula dengan lapang dada. Terlupa saya tadi dibisikkan oleh Randi 5 menit menjelang 10 menit menjelang ceramah berakhir buat tengah jawab. Sekarang tidak sempat lagi karena waktu tanda Isya sudah masuk ya. Kita akhiri ceramah ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.